Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 praktikum PLC dengan studi kasus, yaitu sistem filling dan mixing di sebuah pabrik minuman ringan. Jadi sebuah pabrik minuman ringan itu ingin menjadikan suatu sistemnya itu menjadi otomatis, yaitu sistem stasiun sirup. Nah, di stasiun ini ada dua proses, yaitu proses transfer air dan proses mixing. Itu proses transfer air itu jadi ada 3 tangki kan ini. Jadi tangki 1 itu ditransfer air menuju tangki 2 menggunakan pompa 1. Nih. Untuk LS ini adalah limit switch digunakan untuk proteksi jika air di tangki 1 habis, maka si pompa air juga akan berhenti, soalnya kan airnya habis. Nah, lalu di tangki 2 itu ada yang namanya proses mixing atau pencampuran. Setelah dicampur dengan sirup, maka oleh mixer 1, maka si hasil dari pencampuran tersebut akan ditransfer ke pompa 3 menggunakan motor atau menggunakan motor 2. Di tangki 2 itu ada level tangkinya. Tuh. Lalu kita ke leadernya. Nah, kalau di soal itu dari surveinya itu saat pertama kali disimulasikan, si indikator ready itu langsung menyala. Tuh. Nah, ketika menekan tombol start, maka pompa 1 akan menyala dan indikator proses juga langsung menyala. Nah, kenapa bisa menyala? Karena nilai dari si set point, nilai dari level tangki 2 lebih kecil dari set point minimum. Jadi pompa 1 akan mengisi air dari tangki 1 ke tangki 2. Tuh. Jadi ini less than ya. Nah, ini untuk LS tadi. Nah, coba aja. Nah, ini adalah untuk sensor ketika tangki 1 kehabisan air atau kosong, maka pompa 1 juga akan berhenti. Untuk LS. Lalu NC di sini itu untuk mixer, jadi ketika mixer menyala, pompa 1 juga akan mati. Lalu ini pompa NC pompa 2, jadi sama kayak mixer tadi. Oh, ini ada komparator. Di sini membandingkan nilai set point minimum dengan level tangki 2. Lalu ini komparator kedua yaitu adalah membandingkan set point maksimum dengan level tangki 2. Lalu ada timer. Timer ini untuk menyalakan mixer dalam proses pengadukan selama 5 detik. Lalu ada pompa 2. Pompa 2 akan menyala setelah mixer atau setelah proses pengadukan. Lalu untuk set point minimumnya itu adalah 15, set point maksimumnya adalah 60. Kita lanjut ke prosesnya. Tadi kan sampai ke proses transfer air dari tangki 1 menggunakan pompa 1 ke tangki 2. Prosesnya akan terus berlanjut sampai si level tangki 2 itu melebihi set point maksimum, yaitu 60. Kita masukin contohnya 65. Nah, setelah pompa 1 memompa air dari tangki 2, maka si air tersebut akan melalui proses mixer dengan cairan sirup di tangki 2. Di mixernya itu selama 5 detik. Nah, setelah proses mixer, maka hasil dari pencampuran tersebut akan dipompa ke tangki 3 untuk disimpan. Itu lanjut sampai kapan? Sampai si level tangki 2 itu kurang dari batas maksimum atau batas atas. Misalnya tadi kan 60 berarti 50%. Maka si pompa 2 akan berhenti memompa air dari tangki 2 ke tangki 3 dan proses itu kembali lagi ke pompa 1 sampai kita menekan tombol stop. Terus itu untuk headernya. Lalu untuk HMI-nya, nah untuk ketentuan HMI itu harus ada PNID 2, 1 dan 2. Ini PNID 2, ini PNID 1, dan harus ada pop-up. Pop-up ini. Dan harus ada level tangki, ini level tangki.
kita jelasin satu-satu aja dari awal. Nah, ini panel kontrol. Di sini ada lampu indikator ready. Ini lampu indikator proses. Ini warna merah, ini warna hijau. Lalu ada push button start, lalu push button stop. Ini keterangan untuk timer mixer. Ini untuk pen ID 1, pindah slide. Ini untuk pen ID 2. Lalu ini untuk menu pop-up. Di sini ada tangki 1. Lalu ini ada LS, sensor untuk ketika si tangki 1 kosong. Lalu ini ada motor 1 atau pompa 1. Lalu kita pindah ke pen ID 2. Nah, di sini ada mixer, ini keterangan mixer ketika proses pencampuran atau proses mixing. Lalu ada tangki 2, ini untuk level tangki 2-nya. Ini pompa 2 untuk mentransfer dari tangki 2 ke tangki 3. Lalu ini untuk tangki 3. Itu untuk penyimpanan. Itu. Lalu untuk pop-up-nya itu di sini. Ini ada batas bawah, batas atas, dan level tangki. Itu untuk HMI-nya. Lanjut kita simulasikan ke program. Transfer dulu. Ini PNID 1, PNID 2, ini untuk pop-up-nya. Nah, ketika simulasi atau sistem pertama kali dimulai, indikator ready itu akan nyala. Ini indikator ready yang berwarna merah. Lalu ketika kita menekan tombol start, maka motor 1 akan pompa 1 akan menyala, mengirimkan air dari tangki 1 ke tangki 2 cairan ini. Ini limit switch itu adalah penanda bahwa tangki 1 itu kosong. Tuh, maka proses akan mati. Tuh LS limit switch. Si pompa 1 ini akan terus menyala sampai kapan? Sampai si level tangki 2 itu melebihi batas bawah ini 15. Melebihi batas atas 60. Misal kita masukkan nilai 90. Tangki 1 akan mati dan proses mixer akan menyala selama 5 detik. Lalu dari hasil mixer tersebut ditransfer menggunakan pompa 2 ke tangki 3 gitu. Nih, pompa 1 akan mati. Sampai kapan pompa 2 akan mentransfer air dari tangki 2 ke tangki 3? Sampai si tangki levelnya itu berkurang hingga di bawah batas atas, misalnya itu 10 lah. Nah, kan ini berkurang, maka dilanjutkan lagi ke proses pengisian air dari tangki 1 menggunakan pompa 1 ke tangki 2 gitu. Dan seterusnya. Misal kita masukkan lagi, udah kan isi sampai 100% misalnya. Proses mixer lagi sama 5 detik. Pompa 1 mati. Pompa 2 nyala untuk transfer dari tangki 2 ke tangki 3 dan gitu terus ya. Sampai kita menekan tombol stop. Misalnya ini udah habis ya, gini. Habis lah. Nah, proses akan gitu terus sampai kita menekan tombol stop. Udah gitu, guys. Sekian dari saya. Itu saja untuk tugas praktikum PLC tentang HMI dengan PLC Omron. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.